Ya, selamat malam para teman-teman semuanya. Salam sehat semuanya. Ya, selamat datang di acara ngobrol pada malam hari ini dalam acara Jalan Menuju Jerman. Ya, kenapa Jerman? Negara yang terletak di Eropa Tengah yang sampai hari ini masih menjadi destinasi bagi banyak orang. Bagaimana untuk menuju ke negara federal tersebut. Ya, ke Jerman ada banyak cara seperti kita tahu. Kalau kita punya duit, ya kita bisa traveling atau kuliah, atau kita bisa melakukan program-program yang lain seperti au pair, praktikum, atau Freiwillige Sozialjahr atau kerja sosial di Jerman, atau kita juga bisa ikut program Ausbildung yang akan kita bahas khusus pada malam hari ini. Apa itu Ausbildung? Ya, Jerman adalah salah satu negara yang berhasil dalam menerapkan pendidikan vokasi. Ya, tema kita hari ini Ausbildung, yaitu berorientasi pada praktek dan teori. Kemudian juga ada sekitar 600 bidang vokasi yang bisa anak muda lakukan, mulai dari bidang perhotelan hingga otomotif, dan pekerjaan apa saja yang nantinya bisa dilakukan setelah lulus dari sekolah vokasi atau Ausbildung ini. Ya, kita lihat ada banyak kesempatan untuk orang asing, ya khususnya dari Indonesia. Setelah kita selesai sekolah SMA maupun SMK, bahwa kita bisa Ausbildung di Jerman, dan setelah menyelesaikan pendidikan, kita juga punya beberapa kesempatan bekerja di Jerman sebagai Altenpfleger atau Altenpflegerin. Kemudian ada juga kesempatan di bidang sebagai restoran Fachmann atau restoran Fachfrau yang bekerja di restoran atau bekerja di hotel, dan juga di bidang gastronomi. Atau yang terakhir yaitu di bidang koch atau köchin yang beberapa bidang pekerjaan itu kemungkinannya sangat besar untuk orang asing, ya khususnya dari kita Indonesia. Ya, tanpa berlama-lama hari ini kita sudah punya tamu yaitu Endah Anindika dari Yogyakarta, yang pada saat ini Endah menyelesaikan tahun ketiganya Ausbildungnya di bidang Gesundheits- dan Krankenpflegerin. Ya, dia Endah saat ini tinggal di Bayern, ya di negara bagian Bavaria. Endah ketika praktek, also bekerja di rumah sakit atau di klinik Wasserburg am Inn, terletak di bagian Rosenheim, kota Rosenheim, antara München dengan Salzburg, Austria. Dan selain praktek, Enda juga harus atau wajib untuk sekolah, ya teori, di Berufsfachschule für Krankenpflege Wasserburg am Inn. Ya, teman-teman semua, tanpa berlama-lama, mari kita sambut Endah, kita ajak ngobrol Endah. Apa motivasi? Ya, Endah, apa motivasi Halo, Endah dulu? Halo Endah, apa kabar? ya selamat malam Mas. Baik, Ya, senang sekali. ya di sana sore ya, di sini sudah malam ya. Waktu Saya di sini baru 4:30 sore dan ini lagi summer Oke. dan matahari terbenam masih lama ya. Ini masih tergolong siang. Ya, ya, seperti kita tahu perbedaan musim panas 5 jam dengan waktu Indonesia bagian Ya, barat. Endah, hari ini lagi free atau tadi bekerja hari ini? tadi bekerja sih, kan saya kerja di rumah sakit, Mhm, makanya mhm. weekend pun saya juga 2 kali dalam sebulan harus kerja gitu. Tadi Frühdienst, ASU itu dinas pagi, jam 6 pagi sampai jam 2. Makanya Wow. sekarang free waktunya buat
Mas Fajar. Oke, ya terima kasih banyak. Ya, Ya, Endah ini dulu adalah murid yang paling berani ya, paling apa namanya kendel kalau bahasa Jawanya untuk belajar ya, paling ngeyel. Oke, tanpa terima kasih. berlama-lama, tanpa berlama-lama Endah, apa motivasimu dulu sebenarnya? Pertama, sebelum ikut Ausbildung tentunya harus suka dulu dengan bahasanya ya, atau negaranya. Ya. Bisa cerita sedikit Endah? Ya, jadi kan dulu pas masa SMK, saya kan di SMK di Jogja, jadi mulai kelas 10 itu ada pelajaran bahasa Jerman. Nah, dari situ suka sama bahasa Jerman, dan selain itu kan saya penggemar sepak bola. Saya pecintanya fansnya Schweinsteiger ya. Oh, Makanya ya itu motivasi belajar bahasa Jerman ya. oke. Ya, Hmm. dulu kamu kan juara LKS ya, Ya. juara tingkat SMK ya, seperti kita tahu. Genau, SMK itu tingkat. dulu juara tingkat provinsi terus naik ke nasional ya. Oke, apakah itu juga salah satu motivasi ketika kamu ke Ya. Jerman? Apakah yang Ausbildung ini pertama kalinya kamu ke Jerman? Oh tidak, dulu saya setelah lulus SMK itu umur 18 tahun, saya memutuskan untuk berangkat ke Jerman dengan melalui program au pair. Aha, Ya, au pair. Ya, sebagai batu genau, ya, loncatan itu sangat bagus ya. genau, ya. Aha. Mhm. Ya, Jadi, Endah. mhm. Kemudian Jadi setelah motivasinya ke Jerman juga, maaf saya potong, itu juga mau menambah wawasan dan untuk meningkatkan skill bahasa sih. Kan dulu pas masih zaman sekolah kan masih yang apa ya, bahasanya yang basic gitu loh. Terus mau ke Jerman biar melancarkan gitu aja sih. Nah, apakah pengalamanmu sebagai au pair 1 tahun waktu itu, betul 1 tahun? Mhm. Apakah Mhm. itu sangat membantu ketika kamu Ausbildung sekarang? Oh, sangat, sangat. Jadi dulu saya datang melalui program au pair kan itu memakai sertifikat A1 ya. Jadi kemampuan Ah, bahasa saya dulu itu sangat dasar banget gitu. Lalu kan saya tinggal bersama salah satu keluarga Jerman dengan 3 anak kecil. mhm. Ya, setiap hari harus dipaksa belajar bahasa Jerman. Terus saya dikirim ke apa ya? Ke kursus bahasa intensif. Jadi setiap seminggu 3 kali itu saya harus kursus bahasa Jerman gitu. Oke, Ya, baik. Itu waktu au pair. Nah, sekarang ya. bercerita sedikit tentang bagaimana Indah mulai atau tertarik dengan program Ausbildung. Waktu itu tahun berapa, Indah? Boleh cerita sedikit? Hmm, sebentar, mulai dari opernya atau yang dari Ausbildung aja, Mas? Ausbildung saja. Kita langsung ke Ya, Ausbildung. Ausbildung saya mulai tahun 2017. Oh, oke. Baik. Tapi sebelumnya saya cerita, jadi Ausbildung saya kan ini di rumah sakit. Mhm. Nah, dulu saya setelah oper tuh beberapa bulan ikut program FSJ di rumah sakit. Makanya keinginan untuk menjadi seorang perawat itu datangnya juga dari FSJ itu dulu gitu. Ya. Baik, berarti Ausbildung di bidang kesehatan berasal Ya. atau berawal dari Mhm. kerja sosial dulu di Genau, ya. Mhm. Jerman. Richtig. Oke. Ya, Endah, cerita sedikit kalau Mhm. boleh bagaimana ketika proses awal bisa Mhm. bisa daftar di Ausbildung ini. Apakah dulu lewat agen? Oh tidak, saya daftar mandiri sih, gampang banget Mas, nggak perlu pakai Mhm. nggak perlu pakai agen. Itu Oke. benar-benar bisa dilakukan sendiri. Mhm. Bisa mungkin coba bisa di Google atau masuk ke websitenya Ausbildungsstelle yang ada di Jerman. Nah kalau udah masuk di websitenya itu buka aja, nanti di situ ada apa ya, kayak Voraussetzungnya untuk mengikuti program ini, itu Hmm. Voraussetzung syarat-syaratnya gitu. Syarat-syaratnya. Baik, berarti pada prinsipnya Ya, bisa daftar sendiri ya teman-teman. Jadi, ya nah, Endah, gratis. gratis tentu saja. Oke, Ya. baik Endah. Ya, langsung ke prosesnya Ausbildung sendiri. Total itu sebenarnya berapa lama Endah? Untuk Total itu minimal 3 tahun, maksimal 5 tahun gitu. untuk yang apa namanya Ini di bidang kesehatan. kesehatan ini.
Ya. Di bidang kesehatan ini. Baik, boleh cerita sedikit apakah 100% teori atau ada prakteknya juga bagaimana? Berapa persen Tidak, prosentasenya kira-kira? jadi selama 3 tahun itu ada teori dan ada juga praktek. Jadi teori itu nanti kita mendapatkan sekitar 2.100 jam untuk teori, dan untuk praktek itu lebih dari 2.500 jam. Baik, secara Itu. persentase lebih banyak praktek daripada teori. Ya. Ya, seperti Dan halnya sekolah betul. vokasi di Indonesia atau di SMK itu kan juga banyak jam prakteknya daripada jam kerjanya. Ya. Endah, misalkan yang kamu jalani sekarang di bidang kesehatan ini, dalam 1 minggu itu berapa hari kamu harus kerja di klinik atau rumah sakit, berapa hari kamu harus sekolah? Jadi kalau di tempat saya itu, khususnya di bidang Ausbildung, nggak cuma di tempat saya, tapi di seluruh Jerman, itu programnya di blok. Jadi contohnya 5 minggu teori, terus 6 minggu praktek. Terus kembali lagi 4 minggu atau 6 minggu teori, langsung praktek. Jadi kayak di swing gitu, dibagi-bagi gitu loh. Nggak seperti di Indo yang harus sampai 5 semester dulu teori, langsung praktek. Kalau di sini 5 minggu teori, 5 minggu praktek, seperti itu. Oke. Dan untuk aturannya jam kerjanya dulu, kita lihat jam kerjanya itu dalam sehari berapa jam dan dalam 1 minggu kira-kira berapa jam, Indah? Jadi di Jerman itu 5 hari kerja dalam seminggu. Dan jam kerjanya itu 8 jam per hari, dan ada waktu setengah jam untuk istirahat. Aha. Oke. Tapi karena di bidang kesehatan, jadi kita tiap 2 kali dalam sebulan itu harus kerja weekend. Ya. Jadi contohnya saya harus kerja 10 hari. Ya. Nanti saya liburnya dapat 4 hari. Pokoknya hitungannya adalah dalam 1 minggu itu kita harus dapat libur 2 hari. Seperti itu. Ya menarik. Ya seperti halnya di bidang perhotelan yang mungkin ada shift juga ya artinya. Ya, richtig. Oke. Oh itu tadi prakteknya. Sekarang kalau yang di Berufsfachschule-nya, di sekolahnya sendiri, Endah. Dari jam berapa sampai jam berapa hari dalam blok tadi ya, oke. Tapi biasanya dalam sehari berapa jam? Dari jam berapa sampai jam berapa? Dalam sehari itu kita mulai jam 8 pagi sampai jam setengah 4. Jadi waktu dibagi 2 kali double stunden, jadi kayak 90 menit satu pelajaran, terus istirahat 15 menit, terus dilanjut lagi 90 menit. Jadi dalam waktu sehari itu kita dapat materi 4 kali gitu. 4 kali 90 menit. Ya. Ya, menarik. Ya, tentu saja ada sekolah ya, teori, kemudian praktek. Tentunya dua-duanya ada ujiannya juga. Bagaimana ujiannya, Indah? Bisa cerita sedikit mungkin? Itu kayak semacam di sekolah sih, Mas. Jadi ketika nanti sudah dapat satu materi, nanti di akhir materi itu kita harus mengikuti kayak Schulaufgabe gitu, kayak mengerjakan Schulaufgabe itu ya, mengerjakan ujian lah gitu. Ujian atau tugas-tugas? Ya, tugas seperti itu. Baik. Jadi siap akhir materi itu ada ujian. Ya, oke, menarik, Eda. Mungkin bisa cerita suka dukanya mengikuti Ausbildung ini, baik di praktek maupun di teori mungkin. Ya, suka dukanya sih, sukanya. Pas di sekolah itu benar-benar kita dilatih mentalnya, nggak cuma di sekolah tapi di praktek. Di situ kita benar-benar harus kuat, karena kan beda mental Indo sama mental Jerman. Jadi orang Jerman itu nggak suka basa-basi seperti orang kita gitu loh, Mas. Yang iya, enggak seperti itu. Itu kayaknya saya juga belajar menjadi disiplin diri sendiri sih, seperti itu. Terus
disukanya lagi itu di dalam kelas itu kan nggak cuma orang Jerman aja, ada orang asing juga. Dan ya itu, tambah temen, tambah wawasan dari negara lain. Ya. Oke, untuk bahasa sendiri mungkin Endah, mungkin untuk teori, khususnya teori di sekolah, walaupun juga di bidang kesehatan, tentu saja di rumah sakit juga ada banyak istilah kedokteran ya. Untuk Endah, bidang kesehatan, sarannya mungkin bahasa Jermannya itu untuk orang asing atau untuk kita teman-teman dari Indonesia itu mungkin minimal itu level berapa biar artinya itu siap di sana tidak kesulitan. Coba kira-kira. Ya, syarat untuk mengikuti Ausbildung ini kita harus memiliki sertifikat dari Goethe Institut minimal B2. Ya, itu. Jadi dengan Oke, baik dengan minimal ya, minimal level B2 itu. Oke. Ya, B2. Menarik, also. Ya. Oke, Enta berbicara tentang sekolah ya. Karena ini sekolah negara atau staatlich ya, sekolah negeri, tentunya gratis, bukan kalau di Jerman? Gratis. Malah kita dapat uang saku. Oke, ini menarik sekali ya. Walaupun statusnya masih sekolah, teman-teman ya, di sekolah kerja atau Berufsschule, itu artinya sangat menarik apabila kita juga mendapatkan sedikit uang ya. Boleh cerita Endah mulai dari tahun pertama Ausbildung, tahun kedua sampai sekarang terakhir itu tahun ketiga. Ya ini kita buka-bukaan saja karena ini masih level sekolah, jadi artinya di undang-undang itu ada sebenarnya, tapi kita tentunya pengen dengar langsung ini masalah duit kan sensitif. Coba Endah, di bidangmu ini, di bidang kesehatan ini, di tahun pertama dulu dapat berapa? Masih ingat nggak? Masih ingat. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga tuh ada kenaikan gaji sih. Di tahun pertama itu neto bersihnya itu saya dapat 1.100. Wow. Sekarang atau hari itu ini neto. Oke. Ya. Itu neto. Jadi mungkin kotornya itu kotornya itu 1.100 tapi bersihnya itu saya dapat cuma 700. Oke. 700 euro. 700 euro. Boleh tahu itu potongannya untuk apa saja? Mungkin potongannya untuk membayar asuransi kesehatan di Jerman kan itu wajib. Asuransi. Terus kita harus diwajibkan membayar Renteversicherung. Oh, ada juga. Dana pensiun. Ya. Asuransi pensiun untuk pensiun. Oke. Menarik. Ya. Terus ada lagi untuk membayar kamar, membayar kos. Oke. Ya. Tapi Endah dapat kamar yang tentunya tidak terlalu mahal, atau? Ya, jadi tergantung karena saya tinggal di kota kecil, makanya saya dapat harga kamar yang murah, tapi mungkin ada teman-teman yang Ausbildung yang ada di kota besar seperti München atau Stuttgart itu bisa lebih mahal lagi mungkin ya. Mungkin dapatnya bersih mereka cuma 500 atau 600 seperti itu. Info yang menarik teman-teman. Jadi di Jerman itu kota besar atau kota kecil berpengaruh sekali, khususnya Wohnungspreis ya atau harga tempat tinggal, sewa tempat tinggal. Baik. Oh, menarik sekali Endah. Dan langsung saja ke tahun ketiga ini ada kenaikan yang mungkin signifikan mungkin. Ya, jadi tiap tahun tuh kenaikannya 100 euro. Saya dapatnya yang tahun ketiga ini, sekarang bersihnya saya dapat 900. Oke, menarik. Ya, oke. Ya, untuk 17 juta kalau dirupiahkan. Jangan dilihat itu, tapi kita lihatnya berapa yang harus kita keluarkan di Jerman. Ya. Ya, tapi kan ini sukanya sih. Oke, sangat-sangat menarik. Endah, mungkin terakhir Endah, tips untuk teman-teman ini yang mungkin pengen ke Jerman, mereka punya impian ke Jerman. Artinya Ausbildung ini kan tidak harus kuliah. Ya, asalkan umurnya cukup, kemudian syarat-syaratnya lengkap. Khususnya itu yang sangat-sangat kita utamakan yaitu kemampuan bahasa karena sangat menunjang nanti. Nah,
Indah punya mungkin tips-tips untuk teman-teman kita yang pengen juga ikut Ausbildung ke Jerman, mungkin dari persyaratan dulu atau Ya. mungkin ada ya, tips dari Indah? Ya, yang pertama sih buat teman-teman yang pengen ke Jerman tuh jangan cuma sekedar pengen atau pengen jalan-jalan gimana, tapi harus tekad itu harus bulat, nggak boleh setengah-setengah. Itu tekad dan niat. Saya mau Ausbildung, saya mau berhasil di Jerman. Itu pertama, seperti itu. Karena di Jerman pun banyak, Mas sendiri tahu dukanya di Jerman seperti apa. Makanya dengan tekad itu bisa apa ya? Dukanya bisa kayak diminimalisir. Terus yang kedua, kemampuan bahasa harus ditingkatkan. Yaitu tadi seperti saya bilang, syarat Ausbildung itu minimal B2, Goethe-Institut. Dan permasalahannya lagi adalah ketika contohnya datang ke Bayern, itu tuh nggak cuma, di sini orang-orang tidak memakai Hochdeutsch, tapi mereka pakai Bayerisch. Nah, Bayeris maka itu. atau Ya, dialek ada dialeknya Bayer. sendiri seperti itu. Wow, itu artinya sebuah tantangan yang Ya, lebih besar lagi. Tapi segala sesuatunya tidak ada yang tidak mungkin. Indah buktinya ya, bisa mengikutinya sampai sekarang atau ya, bahkan bisa Bayeris sedikit-sedikit atau ya. ya. Saya modal itu cuma 10 juta kok Mas dulu ke sini. Jadi nggak perlu banyak duit, nggak perlu bayar sampai puluhan juta. Jadi benar-benar modal itu sedikit Wow. dikeluarkan. Ya, Indah ya. Ya. Pengeluaran terbesar memang untuk tiket pesawat ya. Kalau Ya, benar sekali. tapi secara umum ya seperti Indah sampaikan tadi sekolahnya itu sendiri gratis ya dan Ya, pengeluaran untuk tempat tinggal, untuk makan kita sehari-hari, untuk asuransi kita itu kita dapat atau kita bisa bayarkan bahkan dapat lebih dari gaji yang ya, kita terima juga. Karena kita juga ya, tenaga kita ya juga dihitung di sana walaupun statusnya itu masih sekolah ya. ya, Dan yang paling menarik tentu saja ketika itu sebuah sekolah, tentunya nanti ketika ada ujian akhir ya atau ya, ujian negara, saya dengar itu dapat juga tentu saja nanti ijazah Indah. ya, benar. Kira-kira kapan jadwal Indah untuk ujian akhir? Ujian akhir nanti pertengahan tahun besok, Mas. Oh ya, baik Ya, belajar yang rajin ya semoga ya, dengan kemampuan yang dengan tekad yang besar pasti insya Allah akan lulus dan tentunya amin, amin. Ya, dengan sertifikat atau dengan ijazah ya bukan sertifikat dengan ijazah ya, itu tentunya bisa digunakan untuk bekerja di Jerman, oh, bukan? ya. Nggak cuma di Jerman, tapi ini berlaku di EU. Di Ya, seluruh Uni Eropa teman-teman. Ya ya, kita bisa bayangkan. Um, ya kita bisa simpulkan teman-teman apa yang sudah eh, rekan kita Enda sampaikan tadi bahwa program Ausbildung ini yaitu adalah seperti pendidikan vokasi di kita ya. Tapi sistem pendidikannya sedikit berbeda di sana. Kalau di kita itu sistem pendidikan vokasi itu di level sekolah menengah atas ya atau SMA atau SMK. Tapi ketika di Jerman itu dilaksanakan setelah wajib sekolah itu selesai. Jadi Hauptschule atau Realschule ataupun gimnasium itu ketika sudah selesai baru bisa melakukan program Ausbildung dan di kita setelah lulus SMA atau SMK kita bisa mendaftar atau melamar untuk mengikuti program Ausbildung ini yaitu dengan sistem praktik dan teori rata-rata berdasarkan sumber dari spd.de bahwa durasi itu Ausbildung itu 2 sampai 3,5 tahun. Di bagian kesehatan itu lebih lama sedikit ya tadi Endah bisa ya, sampai 3 sampai 5. 5 tahun ya. Dan secara umum pendidikan di vokasi atau Ausbildung di Jerman itu gratis ya dan mendapatkan gaji itu minimal mulai tahun 2020 ini 515 euro per bulan. Dan saya baca informasi terbaru bahwa mulai tahun 2021 itu ada kenaikan sedikit
bahwa setiap tahun itu honor yang didapatkan oleh Auszubildende atau peserta atau siswa dari Ausbildung ini ada kenaikan. Ya, terima kasih itu tadi, Enda. Terima kasih sekali atas waktunya. Ya, sama-sama. Ya. Semoga nanti ada kesempatan yang lain. Ya, Ja. ich drücke dir die Daumen und alles Dankeschön. Gute für deine Restzeit in Deutschland und Ja. Ja. viel Spaß Mach noch und ich. viel Erfolg. Auf Wiedersehen, Enda. Dankeschön. Tschüss. Gute Nacht. Ciao. Ciao. Ja. Ciao, ciao.